Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga tradingnya lancar dan profit. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi jalan atau petunjuk, motivasi buat teman-teman membukakan jalan atau pintu kemudahan bagaimana cara mempelajari trading. Nah, setidak-tidaknya kita ada niat bangkit, ingin mau belajar dari keterpurukan atau hal-hal yang pernah terjadi di dalam market, entah itu MC, entah itu loss, ingin sekali mengembalikan dana yang sudah hilang. Ini tidak perlu buru-buru, ada ilmu, ada cara yang bisa dipelajari, jadi mesti kita pelajari. Ini yang tampil di sini, ini kurang lebihnya adalah struktur apa yang ada di dalam market. Jika petanya seperti ini arti dari peta struktur penurunan. Nah, nanti apabila ketemu dengan struktur peta kenaikan, maka tinggal membalik saja. Lebih mudahnya gitu. Jadi struktur yang ada di market itu jika digambarkan kurang lebih ada seperti ini. Nah, jadi ini mesti mau belajar. Struktur dalam market itu cuma ada ekstrim, selanjutnya ada take profit wajib, market hilang volume, selanjutnya candlestick arah, ada re-entry, selanjutnya momentum, ada re-entry, dan selanjutnya masih mampu membuat momentum atau akan berakhir pada ekstrim ataupun MHV. Nah, ini bisa dikatakan adalah SOP 1. Nah, SOP 2-nya apabila ada MHV langsung membuat momentum, artinya adalah tidak wajib take profit. Nah, minimal akan memberikan sekali re-entry. Selanjutnya akan menguji ketinggiannya lagi. Apabila tidak di re-entry, bisa passing 100% kembali lagi ke atas. Nah, seperti itu. Jadi di dalam market ini cuma ada 2 SOP ini, di mana SOP yang pertama ikut struktur ini atau struktur seperti ini. Selanjutnya SOP 2 adalah jika berangkat dari MHV langsung buat momentum, bisa diartikan ekstrim. Jadi kalau ada pemberangkatan dari sini langsung membuat momentum itu bisa diartikan momentum bersanding dengan ekstrim. Nah, penjelasannya nanti saat live atau ketemu bisa tiap hari diulas. Selanjutnya ada pesan-pesan buat teman-teman dan rekan-rekan jika ingin atau belajar trading, mau mengikuti cara saya, boleh saja ikutlah menguji di mana boleh entry dan tidak boleh entry, itu tidak perlu dilanggar. Ketika kita menggunakan konsisten metode, maka nanti hasilnya akan mengikuti. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, atau cara ini adalah cara yang paling mudah, bahkan bisa dikatakan entry terbaiknya. Terbaik dunia boleh, mentor terbaik dunia boleh, tapi nggak punya apa-apa. Jadi buat teman-teman dan rekan-rekan ini jangan putus asa. Masih banyak hari, jangan cukupkan berhenti di sini. Pelajari, teruslah belajar, karena ini adalah cara yang paling mudah. Ada not-not yang mesti sampean ikuti ketika ingin mudah mengikuti cara saya. Ini adalah not-notnya yang sangat penting. Ini penting sekali dipahami, walaupun hanya ada 4 tulisan seperti ini, katakanlah ya. Ini saya akan memecah arti dari tulisan ini. Nah, ini sangat mudah, penting dipahami. Yang pertama,
Anda harus bisa mengurai satu bahasa ini ya. Trading tidak setiap hari atau trading tidak perlu setiap hari ini bisa diartikan Anda harus fokus apa yang berlaku di time frame-nya daily ya, fokus ke sana jika ingin benar-benar mengikuti belajar trading dan ingin berkembang ya, pahami ini nah, maka nanti Anda akan paham benar-benar trading tidak perlu setiap hari, tidak perlu entry setiap hari. Itu artinya apa? Pahami benar-benar yang ada di time frame-nya daily. Yang kedua, entry jangan melawan tren, lakukan benar-benar disiplin ya, konsisten untuk not yang kedua ini ya. Entry usahakan berusaha sepenuhnya untuk tidak melawan tren MA50. Selanjutnya yang ketiga, jika terjadi ekstrim D1 atau daily, artinya koreksi dari time frame besar atau re-entry. Itu adalah notnya ya. Saya ulang kembali, jika terjadi ekstrim D1 artinya koreksi dari time frame besar. Yang keempat, tugas trader itu cuma entry ya. Bagaimana mengatur equity, di mana boleh entry ya. Cari entry tambahan, itu adalah tugas trader. Jadi bukan membatasi cukup di sini naiknya harus turun, enggak ya. Kita ikuti apa yang berlaku di dalam market ya. Saya akan beri contoh sedikit ya. Ini di TradingView, nanti kita buka di Meta5 juga. Oke. Usahakan selalu ini time frame-nya daily. Anda bisa melihat di sini ya. Usahakan entry tidak melawan tren. Pahami benar-benar apa yang ada di daily di sini. Oke. Ekstrim re-entry dari time frame besar, di mana Anda melakukan kesalahan entry di sini akan sangat nampak ya, di mana tren penurunan ini berlaku panjang. Sekurang-kurangnya seperti apa yang saya sampaikan, 1,5 tahun sampai 2 tahun berlaku itu nanti. Boleh diuji. Nah, selanjutnya kita bisa buka ya, bahwa BTC ini tren turun, apa yang berlaku dengan gold ya. Itu untuk bisa kita pelajari. Kita buka goldnya di sini menggunakan OANDA. Sama-sama dengan tren daily ya. Tren dalam kenaikan, mencari entry-nya buy ya. Ini adalah perbedaan. Anda tidak yakin dengan mata uang, tren penurunan tidak perlu dilawan, tren kenaikan juga tidak perlu dilawan. Ikuti media tren Anda juga boleh. Untuk yang ketiga kali saya jadikan contoh, Anda boleh membuka mata uang, contohnya mau euro ataupun mata uang lain ya, yang berhubungan dengan Swiss. Ya. Kita buka euro. Di mana tren penurunan tidak semudah itu untuk kembali lagi ke atas. Ini contoh yang paling mudah. Jadi posisikan Anda itu ya, apakah Anda sudah sesuai atau mengikuti not-not yang saya buat ini. Selanjutnya, entry tidak perlu setiap hari. Ini adalah goal, di mana notnya adalah entry jangan melawan tren. Kita cari entry-nya B, masih ada entry untuk hari Senin, masih ada yang running. Nah, selanjutnya ada pun ya, misalkan untuk hold panjang Anda menggunakan Meta 4 juga bisa, biar nggak dibuka setiap hari. Ini yang pernah saya sampaikan untuk oil ya. Oil tidak perlu ditradingkan setiap hari
ya, beli simpan, itu kan. Jadi timbun, ya, beli ditimbun, beli ditimbun. Ya, ini bisa dilakukan. Ini time frame yang sangat besar, monthly. Kita ada entry di sini, katakanlah sekali entry dibiarkan naik ke atas sana. Oke. Apa yang menjadi dasar candle hijau, ya? Entry buy ini dari candle hijau sini sampai sekarang. Nah, kita tidak perlu membatasi akan sampai mana naiknya. Yang pasti kita tahu bahwa oil ini pernah di posisi 0, ataupun apabila naik mampu ke 100, mampukah Anda hold ke atas sana. Nah, lebihnya itu gitu. Jadi ini adalah bentuk dari keyakinan bagaimana kita akan menguji, ya. Buat teman-teman dan rekan-rekan, pastikan konsisten metode, hasil akan mengikuti, ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.